Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu. Kita harus tahu, saudara, bahwa hidup kita di muka bumi ini bukan hanya menjalani satu sisi yang berbicara perkara-perkara fisik, perkara-perkara lahiriah. Tapi kita juga menjalani sisi yang lain yang lebih kental, kita katakan dunia rohani. Makanya ibadah kita, waktu kita membawa pujian penyembahan, menaikkan syukur, membawa korban persembahan, yang lahiriah ini bernilai rohani di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, koneknya di mana? Di hati kita. Koneknya di mana? Di hati kita. Ketika kita membawa dengan segenap hati, itu akan diperkenan oleh Tuhan, karena hati kita terwujud, terekspresi melalui perkara yang di luar ini. Namun terkadang kita tidak sadari, di dalam diri kita sudah cukup, saudara, gelora, dorongan, inspirasi. Tapi untuk mengekspresikannya keluar, kita mengalami kendala. Kita mengasihi, tapi kagok dengan perkataan lidah bibir kita. Kita susah mengungkapkannya. Ada sebaliknya. Dia mau mengkoreksi, dia mau menasihati, dia mau menegur. Tapi gimana ya? Mulut ini tidak punya kesanggupan yang tepat untuk menyampaikan nasihat dan koreksi. Itu sebabnya di rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, kita perlu ini. Di hubungan kita perlu ini. Pemimpin-pemimpin kita perlu ini. Para pekerja, pebisnis kita perlu. Apalagi para pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Mari kita akan lanjutkan spiritual adjustment. Hari ini lebih spesifik lagi kita akan belajar mewujudkan yang roh kepada daging. Lebih simpel saja, mewujudkan yang roh. Kadang-kadang saya suka berpikir, memberi sebuah tema yang terlalu rohani, itu kan agak sukar dipahami di keseharian kita. Mewujudkan yang roh. Tapi izinkan firman Tuhan yang menuntun kita. Kita lihat dalam Keluaran pasal 28, saudara. Ayat yang ketiga. Nanti kita lihat polanya, saudara. Kalau engkau tahu polanya bagaimana mewujudkan yang roh itu kepada satu kehidupan yang lahir, ya, kepada satu kehidupan yang daging ini, yang fisik ini, kekristenan kita akan sangat sukar, saudara, ditindas musuh, dikalahkan oleh musuh. Kenapa? Karena semua yang terbaik itu sudah Tuhan berikan di dalam dunia rohani melalui firman. Cuman pertanyaannya bagaimana membuat yang di dunia rohani ini, yang di dalam firman ini menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Nah, lihat Keluaran pasal 28 ayat yang ketiga. Ada satu cerita yang unik sekali yang saya temukan, saudara, menjadi sebuah catatan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Lihat saja dari ayat 1 supaya kita paham konteks keseluruhannya. Dari judulnya saya akan baca ya, mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu. Ini Tuhan ngomong sama Musa, dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Jadi saudara, dari sini kita harus tahu, yang Tuhan dorong pun, yang Tuhan gerakan pun, yang Tuhan taruhkan beban pun, seringkali butuh order, butuh direction, butuh arah, butuh dorongan. Karena kalau tidak, saudara, seberapa hebat pun kita menerima roh di dalam, dari roh Tuhan, itu bisa redup, bisa mandek, dan bisa sirna. Dan itu yang terjadi dengan kehidupan Raja Saul. Dia diurapi sebagai raja. Tapi saudara, seringkali dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh, Tuhan bilang, binasakan seluruh Amalek. Rajanya, kambing dombanya, semua yang masih baik. Semua apa yang dilakukan Saul. Dia menyisakan kambing domba yang tambun. Dengan alasan umat Tuhan yang mau begitu. Supaya mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, waktu order diberikan, waktu arahan diberikan, kita harus tahu yang roh ini sebetulnya akan diwujudkan keluar.
Saudara, nubuat disampaikan, ditaruhkan pertama-tama itu di dalam roh. Tapi nubuat butuh mulut manusia. Butuh kosakata manusia. Nubuat bisa nggak disampaikan bahasa Batak? Sangat bisa. Cuman mungkin roh Tuhan nggak bisa pakai saya dalam bahasa Batak. Karena terlalu terbatas kosakata saya. Tapi coba ingat gak waktu Pentakosta? Di Yerusalem berdatangan segala suku bangsa. Dan ketika roh Tuhan turun, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa menurut daerah masing-masing. Yang roh ini bisa terekspresi di alam lahiriah. Anda didorong untuk berkunjung. Tapi ya males Anda lagi asik sama gadget Anda. Nggak jadi tuh. Yang didorong itu nggak jadi tuh. Anda didorong untuk berdagang. Tapi Anda punya banyak alasan untuk berkata, aku belum siap. Nggak jadi tuh yang di roh. Karena itu dorongan-dorongan yang Tuhan taruh. Itu mirip dengan dorongan-dorongan si jahat. Kita marah. Kita ikutin tuh, kita ngomel tuh, jadi saudara. Betul nggak? Kita kesel, kita benci. Wah, kita ikuti saudara, kita samperin rumahnya. Kita bawa kue tart yang paling enak. Pas ketemu sering-sering marah dong gitu kan. Nggak jadi kan? Karena tuh begini saudara, yang di dalam ini Tuhan tuh seringkali sudah memenuhkan. Tapi masalahnya kita tidak diajari bagaimana mewujudkan yang roh ini menjadi sesuatu yang di alam lahiriah. Dalam hubungan, dalam keuangan, dalam banyak hal. Kenapa orang bisa sakit berlarut-larut? Karena yang di dalam ini sudah mendorong pengabaian-pengabaian tertentu. Saudara, dulu saya seperti orang karismatik zaman dulu. Kayaknya ke dokter makan obat tuh 1000 anti. Sayangnya saya mau kasih tahu saudara. Itulah tipu daya. Siapa bilang makan obat itu tanda kita tidak beriman? Kecuali hati Anda betul-betul hanya tertuju kepada obat tersebut. Tidak berserah kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan. Minimal waktu ada telan obat itu dalam nama Yesus. Sekalipun agak susah turunnya, dalam nama Yesus turun kamu. Saudara, tahu nggak? Banyak orang sakit, itu salah satu areanya, satunya setan tuh memblok hubungan dia dengan dokter, dengan puskesmas, memblok. Akibatnya kita tahu, saudara. Iya. Kalau hubungan Anda dengan pengacara, oh masalah hukum aman. Betul nggak? Mau jual beli tanah, ada nasihat yang mengalir. Iya. Mau investasi, ada hikmat yang menuntun. Itu kalau masalah hukum. Makanya begini. Ketika engkau dan saya diberdekakan dalam hubungan, yang mau bisnis, jangan pernah malu nanya, ngobrol sama yang sudah sukses duluan. Mas, gimana sih? Kamu kok bisa dagang? Nah itu saudara, itu yang setan kerjakan, mengunci kita di area hubungan. Kadang-kadang saudara, tipuannya sederhana. Doa saja. Wong Alkitab bilang, undang penatua. Betul nggak di kitab Yakobus? Betul nggak? Undang, panggil penatua. Supaya apa? Supaya dia berdoa dan mengurapi di dalam nama Tuhan terjadi kesembuhan. Pagi hari ini mari kita lihat saudara, apa yang memblok kita selama ini? Apa yang mengunci kita saudara selama ini? Saya berdoa ini bukan main-main. Kita menuju akhir tahun, hidupmu akan berbuah lebat. Berbuah lebat. Jangan takut saudara. Saya mau kasih tahu, kalau yang di roh ini sudah bekerja, Anda harus tahu, penyediaannya juga datang dari alam rohani ini. Betul. Contoh satu lagi.
Masalah hutang sangat mencekik seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ketika penagih hutang datang ke keluarganya, mereka mau mengambil anak-anaknya. Kira-kira gimana Mas Adit? Kalau penagih hutang mau ambil anak kita, gimana? Omongin dong. Itu depresi berat. Tapi buku belum selesai ditulis. Dia datang kepada seorang yang rohani. Makanya jangan sembarangan, saudara. Orang-orang yang rohani beneran, justru dia akan berlimpah-limpah. Sekalipun ekspresi fisiknya tidak selalu kelihatan berlimpah seperti orang dunia. Dengar baik-baik. Amsal berkata apa? Berkat ada di atas kepala. Ada, saudara. Makanya orang yang rohani beneran, dia tahu yang fisik ini selalu terbatas. Tapi yang di dalam roh ini, saudara, berlimpah-limpah. Cuman masalahnya bagaimana mewujudkan yang di dalam rohani ini, di dunia rohani ini, ke alam nyata. Sekarang lihat ayat ini, saudara. Saya lanjut bacakan gini. Engkau harus menyuruh dan lompat sekarang gini. Ke ayat 2-nya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah ayat 3-nya sama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengatakan, stop dulu saudara. Tuhan memberi arahan kepada Musa. Musa, engkau perpanjangan mulutku. Bukan doa lagi kepada aku. Ngomong dong Tuhan. Ngomong dong Tuhan. Engkau perpanjangan mulutku. Waktu Tuhan ngomong gini. Haruslah engkau mengatakan kepada semua. Baca sama-sama. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli. Yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ternyata saudara, deposit rohani yang hebat itu butuh order, butuh mandat, butuh perintah, butuh pesan. Nah kalau engkau dan saya menangkap saudara pesannya, kau harus tahu sebelum pesannya datang, depositnya itu sudah datang di dalam dirimu. Pesannya itu untuk memunculkan deposit yang sudah ada. Roh keberanian pada Daud selalu akan menghadapi tantangan dengan kemenangan. Tuhan berikan aku roh keberanian. Tapi datang tantangan. Bang, gimana bang ini bang? Om, gimana om? Tolong. Hadapi. Itu yang membuat Daud tidak pernah mundur dari masalah. Katakan aku tidak akan mundur. Jadi, itu sebabnya. Apa yang kita perlukan di rumah Tuhan? Kita butuh menangkap firman. Sehingga kita tahu apa yang telah dikaruniakan kepadamu. Iya, iya. Hari Sabtu kami berangkat bersama istri dan Samuel ke sebuah keluarga. Sehingga cerita ngobrol dan terakhir sebelum pamit kami berdoa untuk keluarga tersebut. Suami istri didoakan, anak didoakan, tiba giliran ke sang ibu. Ada teman hamba Tuhan dari tempat lain juga datang dalam acara ngobrol-ngobrol itu. Saya langsung ajak gitu, Pak kita doakan ibu itu. Kami tumpang tangan. Enggak berapa lama saudara, sepertinya dia basah. Tapi gak lama, roh jahat yang di perutnya itu, yang sembunyi itu manifest. Gelepar. Waktu kami usir roh jahatnya itu bilang, no, tidak. Singkat cerita setelah selesai dia bilang, iya pak, saya selalu merasa tertusuk-tusuk di perut. Bapak ibu saudara, jangan anggap hanya masalah fisik. Yang roh itu sedang mewujudkannya di fisikmu. Koreksinya di mana? Di alam roh dulu. Yang jasmaninya akan lebih mudah.
Saudara, setannya ini agak ngeyel. Diusir berkali-kali, berkali-kali. Nah, kalau yang jenisnya ini, biasanya saudara, agak mirip dengan pembangun penempat pinggir kali Ciliwung itu. Pak, kami sudah 30 tahun di sini, masa digusur? Anda tahu kan? Jadi dia sudah merasa memiliki. Nah, kalau Anda berhadapan dengan spirit yang seperti itu, jangan menyerah. Anda ingat aja, kalau nggak surat edaran dia nggak berangkat, bawa bulldozer. Iya benar, benar. Anda panggil CS, Anda panggil teman, kita bulldozer ini, rojat ini. Tuhan ngajarin kita apa? Bersekutu. Jangan sendirian, saudara. Dan saya juga nggak tahu waktu saya ajak itu teman-teman, Pak kita doakan. Waktu kami doakan dia manifest, gelepar-gelepar, muntah-muntah. Saya bilang, keluarkan semuanya. Makin saya pegang sini, nggak ditekan. Itu menggelepar lagi, menggelepar lagi, menggelepar lagi. Saudara, ada rojat yang jenisnya menyerang di tubuh. Ada rojat yang jenisnya menyerang di jiwa, pikiran, dan perasaan. Pokoknya bete aja kita, nggak tahu kenapa gitu. Kesel aja, takut aja, cemas aja. Kalau ada orang bilang roh kecemasan, ya memang benar, saudara. Kenapa? Banyak ya. Haleluya. Nggak apa-apa, kita bersihin hari ini. Amin. Saudara, kalau yang roh itu ditangani, ingat gak Abraham usia berapa dia bersekutu dengan Sarah dan melahirkan keturunan. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. Setelah Sarah mati, Abraham menikah lagi dengan satu orang wanita namanya Ketura. Dan dari Ketura itu lahirlah orang-orang Batak, namanya suku Medan. Medan. Ada Medan namanya, Medan. Sabar ya orang Jawa ya, saya belum temukan. Dan waktu saudara yang roh itu pulih, jasmani Abraham itu berbuah. Iya. Seorang anak Tuhan, saya WA karena saya ingat. Bahasa saya ingat, saya nggak mau terlalu rohani. Tuhan ingatkan. Saya ingat kepada dia. Apa kabarnya? Gimana adiknya Samuel? Dari kamu dengan pasanganmu sudah ada belum kabarnya? Simple. Aduh bang, iya. Itu juga yang sebetulnya aku mau tanya sama abangku. Kamu datang. Ketemu nanti kita doa. Saudara saya mau kasih tahu. Kalau roh jahat memblok jalur-jalur di mana seorang wanita bisa menerima benih. Maaf nih ya. Dengerin baik-baik. Anda mau cari ke area manapun, jalurnya diblok. Makanya, kalau ada bayi tabung bisa menghasilkan, karena dia bypass. Setan dikelecehin sama pengetahuan hikmat Tuhan. Benar loh. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Karena banyak wanita tidak tahu, saudara. Spirit seperti apa yang dia tidak sadari menahan progres hidupnya. Saya agak gemana gitu ya. Dalam waktu dekat ini saya menerima berita-berita yang cukup gak enak ya. Kalau Anda ikuti ada seorang pelajar SMA yang lulusan setingkat dengan Samuel. Atau naik kelas 3, lagi ulang tahun. 17. Ulang tahun sama teman-temannya. Terus entah bagaimana teman-temannya gitu lah mau bikin surprise. Diceburin ke kolam sekolah. Anda lihat sendiri berita di googling. Dilempar ke kolam sekolah. Dia lagi menggapai-gapai mau keluar, injek satu kabel yang ternyata terbuka. Dan tersetrum, dia pikir kram. Teman-temannya nyebur tolong, teman-temannya juga kram. Teman-temannya masih sempat selamat. Dan satu anak yang berulang tahun ini tidak tertolong.
Saya sering bilang ini, kalau Anda berulang tahun, ambillah puasa. Bukan hanya Tuhan mau menambahkan kasih karunia-Nya, tapi setan juga mengincar loh. Benar. Kalau Anda dan saya orang yang rohani, Anda tangkap nih pesan ini baik-baik. Ulang tahun, malah berantem suami istri. Ulang tahun, malah keserempet motor. Ada seorang anak Tuhan cerita, dia punya bibi ya, berulang tahun, konflik sama suaminya. Dan akhirnya suaminya mau nemenin dia pergi ke pasar katanya. Tapi dengan hati kesel marah, mau beli apa ya? Pokoknya beli bahan dapur, karena ulang tahun. Entah bagaimana suaminya, pokoknya bawa motornya. Setan ambil kesempatan. Makanya kalau Anda lagi marah, zip. Biar gak manifest. Haleluya. Loh betul gak sih? Kalau Anda lagi bersuka cita, memuji Tuhan lah. Loh betul gak? Makanya yang roh itu harus dimanifestasikan. Coba Anda pernah gak sih tiba-tiba tuh punya asumsi. Oh pantesan dia gini-gini. Gini asumsi. Asumsi, oh ternyata dia begini. Dia begini, memang dia pokoknya melakukan pendekatan dengan cara yang tidak benar. Gini-gini, ujungnya waktu kita cek and recheck, salah total. Zong. Dia orang yang tulus, dia orang yang benar, dia orang yang berkorban. Tahu nggak pikiran itu datang dari mana? Dorong itu dari roh jahat, jelas. Nah kenapa bisa masuk? Pasti ada pintunya. Lihat cerita ini saudara, lihat cerita ini, ayat yang ketiga. Haruslah engkau apa? Saudara, sehebat-hebatnya anak kita punya talenta musik. Tapi kalau kita tidak push, nggak jadi saudara. Nggak jadi. Kalau lingkungannya memblok dia, nggak jadi, nggak manifest. Makanya yang didorong untuk dagang, ketemu sama orang-orang yang suka dagang. Supaya benihnya ini berkolaborasi. Dan ujungnya itu manifest. Yang sehat, ketemulah dengan orang sakit dan orang sehat. Untuk peduli dan menolong. Tapi untuk lebih sehat lagi juga. Coba lihat saudara, harus engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi, ini Tuhan yang bilang, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, apa? Membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagi. Jadi Musa ini seperti orang yang dikasih Tuhan, kemampuan untuk memunculkan setiap karunia yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, pemimpin rohanimu nggak sembarangan Tuhan pilihkan buat engkau. Sama seperti engkau Tuhan pilihkan buat pemimpin rohanimu. Masalahnya keterhubungannya itu bagaimana? Mari kita lebih jauh lagi saudara. Saya rindu kita akan melihat hal-hal yang ternyata selama ini benar. 2 Timotius pasal yang pertama saudara. 2 Timotius pasal yang pertama. Tolong Bang Adit baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ke-8. Ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Jadi karunia Allah saja perlu dikobarkan. Keberanian gak ada gunanya tanpa tantangan. Kalau Anda menghadapi tantangan, katakan puji Tuhan. Kalau Anda menghadapi masalah, katakan puji Tuhan. Aku sedang memasuki garis pertandinganku yang sesungguhnya. Haleluya. Lanjut. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi impartasi gak banyak gunanya tanpa engkau terus terhubung. Makanya pemimpin rohani yang mendoakan engkau, izinkan dia menyampaikan pesan dan nasihat Tuhan. Lanjut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yes.
Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat, roh kekuatan, roh kekuatan, roh kekuatan. Roh yang menanggulangi kelemahan-kelemahan tubuh kita. Terus? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, bagaimana kita melihat buah ketertiban, buah keteraturan? Ternyata, saudara, bukan hanya main aturan. Tapi waktu semua kita mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Coba ayat 8-nya sama-sama. Maka kita akan mengerti ayat 8-nya. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara, sehebat-hebatnya Paulus mendoakan Timotius, butuh yang namanya aktivasi. Butuh yang namanya Timotius itu didorong, dipush. Teman-teman, jangan hanya punya mimpi tahun ini. Punyalah perwujudan. Haleluya, tepuk bawah kanan kirimu. Kita akan punya perwujudan. Haleluya. Dengan sukacita, saudara, kita. Haleluya. Waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta, kalau Anda baca ya, murid-murid mulai. Jadi unsur manusianya itu selalu terlibat. Anda mau tergerak. Tapi tindakanlah yang membuat kita berbeda. Aku terdorong dia mau doa di ruang doa. Jangan cuma terdorong. Haleluya. Aku terdorong deh mau belajar mobil. Jangan cuma terdorong. Aku terdorong deh mau belajar bawa pesawat. Jangan cuma terdorong. Makanya begini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan nih. Dorongan-dorongan itu bisa dikategorikan benih. Dan benih itu bisa mati, tapi bisa tumbuh. Benih kasih bisa makin tumbuh. Benih bisa mati, tapi benih kebencian bisa juga makin tumbuh. Kan ada sebuah ilustrasi yang berkata, di dalam diri kita tuh ada 2 serigala. Ini ilustrasi. Jangan jadi salah. Yang mana yang akan manifest, yang mana akan jadi kelihatan di luar, yang dikasih makan. Kalau serigala yang itu gambaran apa ya? Keliaran gitu. Gambaran apa sih? Sesuatu yang bergelora. Tapi yang bergelora itu kalau nggak dikasih makan, lemes aku. Karunia kamu tuh besuk kunjungan. Tapi lemes aku. Aku terdorong mau belajar gitar. Tapi Anda nggak pernah ambil langkah, benih itu akan mati. Makanya coba lihat ayat yang ke-8 ini. Jadi, coba dengar. Jadi, janganlah malu bersaksi. Janganlah malu untuk memulai. Yang cari tempat kerja yang lebih baik, jangan mundur, jangan malu. Kalau Anda menerima terus dorongan itu supaya benih yang kau punya makin tumbuh, makin kuat. Haleluya, engkau bisa. Looks good. Looks beauty. Bisa. Jangan pikirin kerja kerasnya dulu, jangan pikirin. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Saya ketemu banyak anak muda yang masih suka menunda.
kadang gergetan sih. Dia nggak tahu bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya. Iya. Yang dia takutkan adalah nanti nggak enak, nanti gimana, banyak nantinya. Keluar saudara, melangkah. Izinkan benih itu, makanya coba lihat ayat 8 ini, coba perhatikan baik-baik. Paulus dengan tegas berkata dalam suratnya kepada Timotius, muridnya ini, jangan malu bersaksi. Jangan malu, apa sih konteksnya? Di publik pun bersaksi, aku nih ditolong Tuhan Yesus. Jangan cuma di gereja, itu kata jangan malu, betul gak kayak? Kalau di gereja mah aku gak malu, tapi kalau masih di gereja pun malu. Keterlaluan kau. Minimal di tempat kerjamu. Bersaksi jangan di ruang doa. Itu harus saksi. Saudara, kita harus keluar melangkah. Makanya Paulus mendorong. Jadi. Karena di dalam dirimu sudah api. Biarlah api itu memancar dan keluar. Waktu kami tumpang tangan, nggak expect apa-apa. Ibu itu menggelepar, ibu itu teriak. Sampai ibu gembala bilang, aduh ini gimana? Tadinya rencana cuma kunjungan ngobrol-ngobrol. Jadi pelayanan pelepasan. Ya nggak tahu juga. Uang Lukas 13 mencatat, Tuhan nggak tunda pelayanan pelepasan. Makin ditunda, roh jatuh makin mengkilik-kilik engkau. Nanti aja. Tebas itu sana. Nih, dengan saya baik-baik ya. Apa dalam tubuhmu yang kurang sehat? Saya jamin, Anda nggak punya hubungan yang baik dengan dokter. Yes dan amin. Setiap manusia di muka bumi ini, yang kondisi fisiknya makin lemah, padahal dia udah tahu. Kenapa? Karena dokter itu sebenarnya mau dipakai Tuhan buat menolong kita. Tapi roh jahat memblok kita. Gimana Kak Ellen? Haleluya. Roh jugul. Bahasa Batak apa itu artinya? Saudara, kita nih yang punya masalah keuangan, saya jamin, bukan saya jamin loh. Gimana bahasanya? Saya mau kasih tahu dengan apa adanya, dengan terus terang. Kalau Anda tidak ketemu dengan seorang yang ngerti dalam hikmat Tuhan mengelola keuangan, makin hancur keuangan kita. Sama dengan masak kan Ci ya? Pede aja kita bikin. 10 kali gagal bikin martabak. Singko cuma sekali doang. Sambil merem dia bisa bikin martabak. Loh bener kan? Karena keahlian itu bukan lagi di pikiran, tapi di alam bawah sadar. Haleluya. Dia nabur adonan ke penggorengan. Dia nggak perlu. Udah anget belum? Enggak. Dia tahu. Jadi, Anda kalau ketemu orang yang main musik, main gitar lah contohnya. Udah karatan bahasa saya. Udah katam. Genjreng sekali, dia tahu, aduh itu gitar pales. Digenjreng 2 kali, itu senar 5-nya diganti, itu udah mendem. Waktu dia genjreng lagi, ya ampun, ngebatin saudara. Dengerin saya, teman-teman yang suka kebersihan coba lihat sampah, greget kan? Ada orang yang aktif, bangun pagi nggak bisa pagi, subuh. Nggak bisa, kata nggak bisa tuh beneran loh. Dorongannya itu ngepus dia. Aku besok subuh mau jalan pagi. Haleluya. Tapi hujan Among, gimana ya? Hujan bukan masalah, masalahnya tuh di sini. Kami waktu itu lewat situ. Tetap tuh gerimis-gerimis pakai mantel. Ada yang olahraga, saya bilang bagus.
Coba hari ini yang masih encok, masih pegel, asam urat, darah tinggi, masih malas, masih menolak ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas. Ini pendetamu memang nggak mujarab sih, dokter yang lebih mujarab. Pak, darah tinggi Bapak ini harus diturunin, Pak. Sebulan aja mungkin nggak lewat kalau Bapak nggak turunin. Yang di sana kan manifest tuh, gue bilang tuh apa loh? Insaf mas, insaf. Tapi beneran saudara, setan tuh memanfaatkan ketidakpedulian kita. Pernikahan ada dalam bahaya. Jangan terlalu pede. Setan tuh gitu saudara. Dia curi-curi kecil dulu. Curi-curi kecil. Lukas 13 kita akan lihat. Lukas 13 ayat yang ke-10. Lihat saudara, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 dirasuk roh. Nggak mati sih bang, cuman pegal-pegal terus tiap hari. Nggak patah sih tulang ini, cuman kadang-kadang nggak enak gitu. Biarin aja. Enggak sih, enggak sakit kepala gimana gitu, enggak. Cuman kadang-kadang sini nggak enak gitu. Sering nggak? Sering. Terus kamu ngapain? Ya cuman bawa tidur aja. Nah itu kan jelas kan. Nggak pernah ditanya kenapanya. Anda menuju ke solusi. Setiap masalah yang hanya menuju ke solusi, saya jamin itu akan datang lagi. Benar nggak? Realitasnya begitu, saudara. Masalah keuangan. Cari solusi, apa? Talangan. Tapi datang lagi nggak masalah? Datang lagi. Maaf ya, masalah jerawat. Cari jawabannya, cari penyelesaian. Tapi Anda nggak tanya kenapa. Oh ternyata kamu tuh jerawatan karena kamu makan yang nggak boleh. Halo? Terus Anda ke dokter, pokoknya beres bu. Ibu pasti kinclong lagi, beres nggak? Tapi dia simpan sesuatu yang Anda perlu tahu, yaitu penyebabnya. Sarung bantal. Coba lihat saudara ayat ini. Di situ ada ayat 11, seorang perempuan, baca sama-sama. Bungkuk punggungnya dan coba baca baik-baik. Telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai. Itu yang saya suka bilang. Cuman cekot-cekot sebentar doang sih. Tapi besok cekot-cekot lagi sebentar kok. Sebentar lewat gitu gimana? Saudara jangan abaikan. Haleluya. Tuhan tuh pengen membuat Anda sukses, diberkati, berumur panjang, dan jadi berkat. Haleluya. Makanya coba lihat ayat 12-nya, baca sama-sama. Ketika, katakan ketika. Ketika. Katakan ketika. Ketika. Katakan ketika. Ketika. Makanya yang suka sembunyi-sembunyi, duduk-duduk di pojok, katakan ketika. Hui. Ketika Yesus melihat. Ketika. Eyang bang. Anda paham gak sih cerita ini begini saudara? Kata ketika itu artinya sebelumnya kan Yesus mengajar, Yesus khotbah. Wanita ini tidak mengekspos dirinya, katakan mengekspos. Wanita yang di 2 Raja-Raja pasal 4 selesai masalahnya waktu dia mengekspos dirinya. Tolong anakku mau diambil penagih hutang. Mengekspos dirinya, tapi selesai gak? Selesai, bahkan terima modal nggak? Iya kan? Bayar hutangmu, hidup dari yang kita pengen kan lebihnya terus kan?
Bisa beli apa? Rumah. Bisa beli motor baru. Bisa beli apa lagi? Real estate. Saudara, kalau kita tidak mau mengizinkan roh Tuhan mendorong kita terbuka, itu tipuan yang paling pertama yang setan selalu lepaskan sebagai panah api. Nanti pulang aja, besok hari Senin aja ketemu abang. Hari Senin lembur, habislah kau. Nanti hari Selasa aja didoakan. Aku pengen sih ketemu Inung, pengen konsultasi. Tapi nanti deh, habis Inung kayaknya sibuk terus. Habislah kau. Saya pernah bilang kan, kenapa puskesmas di sebelah rumah? Tapi kok untuk ke puskesmas, kita tuh kayaknya ada besi pemberat. Saya bisa main gitar, tapi kalau gitar ada 5 di rumah digantungin, nggak dipegang, ada gunanya nggak? Makanya dorongan itu butuh push, langkah, bertindak. Makanya ketika Yesus melihat, sesederhana itu sebetulnya kehidupan. Setan tuh bungkus kita dengan rasa tidak layak. Setan bungkus kita dengan rasa tidak mampu, tidak bisa. Oh, gimana dong kalau aku ketahuan masalahku? Aduh, hancur hidupku. Siapa bilang hari ini masih berdiri tegak kan? Ya. Hari ini kita telanjangi setan ya. Amin. Mari kita ngelihat 2 ayat sebagai penutup dengan lebih cepat. Amsal 10 ayat 6. Tolong seorang yang sudah dapat langsung baca. Amsal 10 ayat 6. 10 ayat yang ke-6. Ya. Firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Coba baca lagi baik-baik. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di mana? Kok sambungannya nyambung gak sih? Tetapi, kata tetapi, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Anda harus tahu, berkat yang menaungi kita, itu tidak akan berarti apa-apa, sampai dia turun ke mulut. Dari mulut ini kan jadi perenungan. Makanya Yosua 1 ayat 8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Ternyata salah satu efek yang drastis dari seorang yang suka memperkatakan firman, dia akan mudah merenungkannya, mudah mengingatnya, dan kemudian hidupnya akan berhasil. Makanya berkat di atas kepala orang benar. Lihat sekarang Efesus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4. Silakan. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Iya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke. Tuhan sudah menyediakan satu deposit berkat yang begitu limpah. Saya mau kita akhiri dengan 2 Timotius pasal pertama. Saya berdoa sederhana, tapi Anda tergugah, Anda terdorong, Anda melangkah. Lihat saudara ayat yang ketiga, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 saya baca. Ucapan syukur dan nasihat untuk apa? Bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini kan perkataan Paulus, Rasul Tuhan. Tentang siapa? Anak rohaninya Timotius. Nah, yang menarik adalah dia bilang begini ayat 5. Sebab
Alasannya adalah sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu. Jadi iman saja bisa transfer. Makanya iman itu sesuatu yang rohani. Saya lanjutkan. Pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin apa? Hidup juga di dalam dirimu. Nah, ayat 6-nya. Karena itu, coba baca kalimatnya tegas sekali. Karena ada iman yang tulus ikhlas, karena ada deposit rohani yang besar dalam hidupmu. Bagaimana caranya supaya yang Tuhan berikan di dalam dirimu itu mewujud di alam lahiriah ini. Ayat ini dia bilang nih, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Kemungkinan besar Timotius mengalami banyak tantangan dan dia mulai, aduh ternyata jadi hamba Tuhan tidak enak. Makanya di ujungnya Paulus bilang ini, jangan malu menderita. Jangan takut, untuk itu juga engkau sudah dipanggil. Dan ketika Timotius menangkap itu, saudara, roh yang telah dia terima, yaitu spirit iman saudara yang telah dia miliki, itu berkobar-kobar kembali. Pertandingan kita ini jarak jauh. Mungkin kalau di stadion sekian kali putar. Putaran pertama Anda bisa tepuk tangan dan sorak-sorak, aku bisa. Putaran kedua, putaran ketiga. Tapi tunggu putaran selanjutnya. Ketika kenyamanan datang, kendor, redup. Ketika mulai sesuatu yang biasa aja, kendor, redup, kita kehilangan kendali. Tiba-tiba saudara, kita tidak bisa menyelesaikan 10 putaran di gelanggang pertandingan itu. Panggilan pertama seorang yang ada di gelanggang pertandingan. Panggilan yang pertama, itu menyelesaikan putarannya. Tapi yang kedua yang lebih utama adalah menjadi juara. Makanya Paulus bilang, supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri tolak. Karena dia bilang, aku menguasai diriku. Saya selesaikan ayat ini berkata begini. Ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Betul, sekali lagi, Timotius sepertinya berkecil hati, takut. Tapi Paulus meneguhkan dia. Murid-murid Tuhan, seberapa banyak pun kita telah dikuatkan, kita perlu disiplin rohani. Mengobarkan kembali, katakan amin. Nah, lihat saudara ayat 8-nya, ini kesimpulannya, baca sama-sama, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mari kita bangkit berdiri.